Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mahasiswa dan khususnya adalah Bapak dan Ibu Guru. Untuk menunjukkan bahwa guru memiliki kompetensi profesional, indikasi yang harus dilakukan adalah guru tersebut mampu melakukan perbaikan ataupun peningkatan mutu proses pembelajarannya. Dan untuk mampu meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelasnya, guru harus melakukan satu penelitian tindakan. Dan dari penelitian tindakan inilah kemudian akan diketahui apakah guru tersebut mampu menunjukkan kompetensi profesionalnya. Apakah tindakan yang dilakukannya mampu meningkatkan proses pembelajaran di kelas yang diampunya. Video ini membahas tentang penelitian tindakan kelas, apa dan bagaimana. Semoga akan memberikan banyak manfaat kepada rekan-rekan guru yang masih belum cukup memahami. Insya Allah akan kita sama-sama pelajari dan kita akan kemudian mampu melakukan satu penelitian tindakan yang akan meningkatkan proses pembelajaran sehingga akan menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik. PTK atau penelitian tindakan kelas di dalam bahasa Inggris disebut dengan Class Action Research, yaitu penelitian dengan tindakan yang dilakukan di kelas. Berikut adalah definisi secara bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, PTK berarti suatu bentuk inquiry atau penyelidikan yang dilakukan melalui refleksi diri. PTK dilakukan oleh peserta yang terlibat dalam situasi yang diteliti, yaitu seperti guru, peserta didik, atau kepala sekolah. Dan PTK dilakukan dalam situasi sosial, termasuk situasi pendidikan. Kemudian mari kita pelajari karakteristik PTK. Ciri-ciri PTK ya, Bapak dan Ibu guru ataupun rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama, guru merasa bahwa ada permasalahan yang mendesak untuk segera diselesaikan di dalam kelasnya. Yang kedua, adanya refleksi diri. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas dilakukan di dalam kelas yang diampu oleh guru tersebut. Sehingga fokus perhatian adalah proses pembelajaran antara guru dan siswa melalui interaksi. Kemudian PTK bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus. Pada intinya ada 3 hal. Yang pertama adalah ketika melakukan refleksi bahwa ada permasalahan yang harus dicari solusi, utamanya adalah untuk meningkatkan mutu atau proses pembelajaran secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, fokus terhadap interaksi guru dan siswa dalam satu kelas. Yang ketiga adalah tercapainya perbaikan proses pembelajaran di dalam kelas tersebut. 3 prinsip dasar yang menjadi ciri PTK yaitu adanya partisipasi dari peneliti. Yang kedua, adanya tujuan untuk meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan dengan penelitian tindakan. Yang ketiga adalah adanya tindakan atau treatment untuk meningkatkan kualitas satu program atau kegiatan di wilayah kewenangan guru dan dapat dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan. Tujuan dari PTK adalah satu, memecahkan masalah dalam interaksi antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan profesional guru. Yang ketiga, menumbuhkan budaya akademik di kalangan para guru. Dan keempat adalah meningkatkan dan memperbaiki proses mutu pembelajaran. Kemudian apa saja kegunaan atau manfaat PTK? Ternyata banyak sekali Bapak dan Ibu guru ya, rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, pengelolaan kelas menjadi lebih baik. Yang ketiga, penghargaan yang layak. Yang keempat, sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan, utamanya adalah pasal 2 yang menyatakan bahwa untuk penilaian sertifikasi diperlukan dokumen tentang
kegiatan Bapak dan Ibu utamanya adalah di dalam PTK atau penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian jalan tol memperoleh sertifikasi pendidik, introspeksi diri, mengenal siswa secara lebih manusiawi, dipublikasikan secara lebih luas, perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru, serta menumbuh kembangkan budaya penelitian. Tahapan penelitian tindakan kelas yaitu pertama adalah identifikasi dan perumusan masalah yang harus dilakukan secara kolaborasi, baik antara guru, peserta didik, ataupun kolaborator atau observer, yaitu guru dari kelas lain. Yang kedua adalah menyusun tim organisasi untuk kegiatan ini. Yang berikutnya adalah implementasi tindakan intervensi penelitian tindakan kelas ini sebagai aktor utama dan kolaborator di dalam pengumpulan data untuk cross-check data dan bersama-sama melakukan refleksi sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang keempat adalah laporan hasil penelitian. Secara formal, guru yang berperan sebagai mitra tim peneliti atau kolaborator sekaligus tim juga dalam penyusunan pelaporan. Rekan-rekan mahasiswa, Bapak dan Ibu guru, berikut adalah langkah-langkah praktis dan strategis menyusun PTK. Saya mengutip dari Acep Yoni. Yang pertama, cari akar masalah. Ini yang akan dijadikan sebagai latar belakang dalam menyusun PTK. Yang kemudian membuat tim. Selanjutnya adalah formulasi masalah. Menentukan judul penelitian, membuat hipotesis, di mana hipotesis adalah pernyataan awal bahwa dengan ide gagasan yang diusung oleh guru, diharapkan akan mampu meningkatkan proses pembelajaran di kelas yang diajarnya. Kemudian mempersiapkan data, menentukan jadwal penelitian, merencanakan anggaran biaya penelitian, menyusun proposal penelitian, melakukan penelitian tindakan kelas, dan akhirnya adalah mendesiminasikan atau mempublikasikan dari penelitian tersebut. Rekan-rekan mahasiswa, Bapak dan Ibu guru, ada satu ciri khas yang membedakan antara PTK dengan yang lain, yaitu dalam prosedur metode yang digunakan. Yaitu ada dua siklus, siklus pertama dan siklus kedua. Di dalam praktiknya, Bapak dan Ibu guru ataupun rekan-rekan mahasiswa, untuk menyelenggarakan PTK, minimal harus dilaksanakan dalam satu materi yang akan diberikan, namun dilakukan dalam minimal 3 atau 4 kali tatap muka. Jadi saya ulangi kembali bahwa untuk menyelenggarakan PTK ini diperlukan satu materi yang akan diberikan namun dilakukan dalam minimal 3 atau 4 kali tatap muka. Mengapa? Karena untuk pertemuan pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu materi yang disampaikan dengan metode yang biasa digunakan. Kemudian dengan adanya satu upaya bahwa akan ada dilakukan peningkatan dalam materi pembelajaran tersebut, maka guru menggunakan satu ide baru atau metode baru atau gagasan yang harapannya adalah peningkatan proses pembelajaran, maka pada pertemuan kedua atau pada siklus 1 disampaikan ide atau gagasan tersebut. Nah, kemudian setelah siklus pertama juga dilakukan kembali dengan metode yang sama pada pertemuan ketiga. Nah, tentu harapannya adalah dari siklus pertama atau siklus kedua akan tampak perubahan peningkatan dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, di dalam implementasi atau melaksanakan PTK, diperlukan satu materi pembelajaran yang diberikan dengan minimal 3 kali pertemuan. Dan di dalam siklus ada proses perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, dan ada pengamatan. Disinilah tempatnya observer atau kolaborator melakukan tugasnya, yaitu mengamati apa yang sedang kita lakukan di dalam kelas kita. Dan terakhir adalah refleksi. Dari refleksi inilah kemudian dibuat kembali rencana untuk melakukan siklus kedua,
dengan proses yang sama. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan. Apa saja hal yang harus dilakukan dalam identifikasi masalah? Bapak Ibu Guru, rekan-rekan mahasiswa, yang pertama adalah mendata masalah yang dihadapi atau dirasakan oleh guru. Kemudian temukan masalah yang paling krusial, utamanya harus dapat diatasi oleh guru dan ada di wilayah kewenangan guru. Kemudian setelah ditemukan masalah tersebut, temukan akar penyebab sehingga masalah tersebut muncul, dan setelah ditemukan, peneliti atau Bapak Ibu Guru melakukan satu inisiatif untuk menyampaikan ide atau gagasan di dalam mengatasi masalah tersebut. Dan dari inisiatif pemecahan masalah inilah kemudian dikemas dan dapat dijadikan menjadi judul penelitian. Di dalam menyusun judul penelitian, ada indikator yang harus diperhatikan. Yang pertama, di dalam kalimat judul tersebut harus memuat kata meningkatkan atau peningkatan. Yang kedua, ada nama materi atau mata pelajaran pada kelas yang diajar. Yang ketiga adalah adanya metode atau ide gagasan yang digunakan. Sebelum masuk kepada penetapan judul atau bagaimana kita menuliskan dalam bentuk judul PTK, diperlukan dahulu satu tahap, yaitu merumuskan masalah. Rumusan masalah adalah ringkasan atau pernyataan mengenai masalah. Rumusan masalah harus mengandung ide peneliti yang akan digunakan untuk mengatasi masalah itu. Rumusan masalah akan berupa pertanyaan sehingga kompleksitas permasalahan dapat disederhanakan. Maksudnya adalah untuk menetapkan rumusan masalah, maka baiknya dibuat dalam bentuk pertanyaan. Karena ini akan mempermudah kita nanti ketika merumuskan judul. Contoh, ketika sudah ada permasalahan, misalnya permasalahannya adalah meningkatkan hasil belajar PAI. Metode yang diusung adalah metode cooperative learning pada siswa kelas 6 SD. Maka rumusan masalahnya ditetapkan dengan pertanyaan dan kata tanyanya adalah how, bagaimana, sebab di dalam meningkatkan, upaya meningkatkan, ini tentu menggunakan berpikir tingkat yang lebih tinggi atau HOTS begitu ya, berpikir HOTS, maka kata tanya yang digunakan adalah bagaimana. Sehingga rumusan masalahnya adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar PAI dengan metode cooperative learning untuk siswa kelas 6 SD Yogyakarta. Contoh lain adalah ketika permasalahannya adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak-anak kelas 1 SD misalnya, dan metode yang digunakan adalah role playing, maka rumusannya yang kita kemas dengan pertanyaan adalah bagaimana penggunaan metode role playing dalam meningkatkan kemampuan membaca pada kelas 1 SDN Negeri 1 Jakarta Selatan. Dari perumusan yang digunakan kata tanya, maka akan memudahkan kita untuk menetapkan judul. Untuk judul kita tinggal menghapus atau membuang kata bagaimana. Nah, sehingga dari contoh bagaimana meningkatkan hasil belajar PAI dengan metode cooperative learning untuk siswa kelas 6 SD Yogyakarta, judulnya menjadi meningkatkan hasil belajar PAI dengan metode cooperative learning pada siswa kelas 6 SD Yogyakarta. Untuk contoh yang kedua, dari rumusan bagaimana penggunaan metode role playing dalam meningkatkan kemampuan membaca pada kelas 1 SDN 1 Jakarta Selatan. Maka menjadi judul yaitu penggunaan metode role playing dalam meningkatkan kemampuan membaca pada kelas 1 SDN 1 Jakarta Selatan. Nah, dengan digunakan kata tanya pada perumusan akan mempermudah pada saat penetapan judul. Dan berikut adalah penyusunan laporan PTK secara sistematis, yaitu ada halaman judul lembar pengesahan, masuk kepada bab 1 latar belakang masalah, identifikasi pembatasan masalah
perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2, kajian teori dan tinjauan pustaka, yaitu adanya teori, kemudian adanya tinjauan pustaka atau penelitian yang relevan. Selanjutnya adalah bab 3, di mana pada bab 3 ini merupakan metode penelitian, yaitu jenis penelitian, di mana jenisnya adalah penelitian tindakan kelas atau class action research. Kemudian subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, rencana penelitian yang terdiri dari 2 siklus, mulai planning, action, observation, dan reflection. Kemudian adanya prosedur tadi ya, 2 siklus, dan kemudian teknik pengumpulan data. Yang terakhir tentu satu karya ilmiah harus dilengkapi dengan daftar pustaka. Demikianlah rekan-rekan mahasiswa, Bapak dan Ibu Guru, betapa mudah untuk menyusun kalimat judul untuk PTK. Setelah kita melakukan identifikasi, kemudian melakukan pembatasan, merumuskan dengan bentuk pertanyaan yang dibantu dengan kata tanya bagaimana, yang kemudian ada indikasi atau ada ciri-ciri yaitu kata peningkatan atau meningkatkan, ada ide yang kita gagas untuk menyelesaikan masalah yaitu dalam proses peningkatan tadi, dan terakhir adalah materi apa yang diajarkan dan di kelas berapa. Nah, dari perumusan yang dikemas dengan kata tanya, untuk judul kita tinggal membuang kata tanyanya. Ini lebih mempermudah. Setelah itu tahap lanjutan adalah bagaimana kita mengimplementasikan PTK di dalam kelas dengan menggunakan 2 siklus dan kemudian melakukan penulisan hasil dari PTK itu sendiri. Semoga ada waktu atau kesempatan kita untuk berjumpa secara luring. Insya Allah kita akan bersama-sama melakukan penulisan PTK. Dan dengan PTK inilah harapannya Bapak Ibu Guru akan meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran dan menjadi guru yang profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.